have a nice weekend teman-teman. Apa kabar ya? Hari ini gimana? Oktober. Belum ceria-ceria banget ya. Naik turun gara-gara Donald Trump kena Covid ya. Nah, kalau menurut gua minggu depan juga masih akan kayak begitu tuh, akan turun naik karena banyak ketidakpastian di US government atau di USA gitu ya. Tapi kemarin udah lumayan sih, ada yang mulai ada tanda-tanda optimisme. Seperti saham Big Bang, ya kan? Terus abis itu saham industri dasar tuh. Nah, ada dua-dua ini dan gua akan kasih lihat nih juga buat teman-teman. Seasonality-nya, musimnya itu di bulan Oktober tuh kira-kira kayak gimana sih buat finance, basic industry, ya. Terus habis itu ada apa namanya consumer gitu ya. Jangan-jangan malah ada dua saham itu nggak semuanya ngikut IHSG guys. Ada beberapa yang lo harus hindari malah gitu ya. But anyway guys, jadi gue akan bahas mengenai Big Bang udah disupport mau rebound kagak. Nah itu tergantung sih kalau menurut gue. Lalu saham basic industry atau industri dasar mulai jalan. Ada dua, kalian udah tahu ya kurang lebih siapa. Nah nanti gue perjelas lagi yang mana. Oke guys. Nah dari sini guys kita masuk ke JKSE ya. Nah seperti yang kalian lihat JKSE ya masih di jalur sideways-nya ya yang ada di sini. Kemarin udah gue kotakin nih. Tuh, dia naik, turun lagi, naik lagi. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau lo trading di JKSE, ya di saat dia mantul setelah sentuh kotak ini, monggo diambil. Siapa tahu cuan gitu ya. Mulai kesini, mulai ada ininya. Dan menurut gua jurangnya itu kalau dia mau merah ya sekarang nih, di Oktober. Kalau dia mau merah gitu ya. Tapi karena kalau di November, Desember, menurut gua akan banyak halangan dari para fund manager untuk memperbaiki portofolio performance-nya mereka gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau dia mau merah monggo merah gitu ya. Tapi kalau menurut gua masih ada optimisme untuk hijau gitu ya. Apalagi kalau hijaunya keluar dari 5.000. Oke? Nah, lalu guys, karena kalau menurut gua ya keluar dari 5.000 ngetes di sini sekali gitu ya. Nih kayak gini nih ngetes sekali terus jalan. Mudah-mudahan. Tapi kita nggak tahu. Overall dari monthly gitu ya. Setiap di saat lo di bulan 10 ya, dia biasanya hijau. Nih, 10 2017 hijau, merah ya kan? Terus di 2018 masih hijau juga gitu ya. Lalu di 2018 merah gitu ya. 2019 hijau ya. Nah, tinggal sekarang nih ya kan. Kalau dilihat lagi 2016 ya. Tuh, hijau, merah ya. Jadi lo harus hati-hati nih. Kalau kalian mau swing-swing yang aman, swing lah di Desember guys. Kalau lo mau swing yang aman ya. Kalau enggak ya ikutin aja kayak gini. Brace for impact kalau di November akan ada merge ya. Oke. Nah, kita masuk ke seasonality-nya. Bentar ya. Ke ininya dulu deh. Botnya dulu. Nih. Botnya Asun, cacingmologi gitu ya. Nah, oke. DI, DX, komposit. Oke. Nah, kalau dari sebulan, gue tarik sebulan ya cacimologinya ya, biar teman-teman tahu. Kalau dari sebulan guys, ya, overall consumer sama agri yang mulai ke sana gitu ya. Propertinya ya mulai membalik lah gitu ya, dan mining gitu ya. Nah, lalu kalau kita tarik ke weekly kemarin, oke. Nah, weekly kemarin ya overall agrinya udah masih mulai naik ya guys. Lalu ada properti yang mau kemana tong. Lalu ada trade gitu ya. Nah
Lalu apa namanya, finance masih muter-muter daerah sini aja. Sebenarnya finance ya so-so lah gitu kan kalau dilihat. Nah kalau dilihat daily-nya, nggak ngerti om kayak gitu-gitunya. Nggak apa-apa. Buat gua ini, buat gua konsumsi personal. Enggak, buat gua bahwa melihat bahwa basic industry mulai naik gitu ya. Properti mulai turun, consumernya mulai naik, apa namanya, finance-nya mulai naik gitu ya. Ini finance apa? Ya. Yeah. Ya. Ini finance. Finance yang ini, lalu yang apa namanya mulai balik nih ke arah sini ya. That's why ya ada hal-hal yang mau gue bilang gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke HQ, gue menggunakan dua bot guys gitu ya. Nah kalau kita melihat ke SQ ya, nah dari SQ itu kita bisa lihat apa namanya, top gainernya mana ya. Ini aja deh ya. Nah, oke, lalu per sektor gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau di sini ya per indeks juga kita bisa lihat. Nah, kalau kita lihat tadi ada basic industry, ya kan? Nah, yang naik tuh ya itu aja. Ada TPIA, ya kan? Ada KRAS, ya kan? Ada BRPT juga sebenarnya, ya. Sedangkan di finance, ya, finance banyakkan saham-saham third-liner, gitu ya. Tapi big bang-nya udah mulai, nanti gue kasih lihat, ya. Lalu di properti, ada rock, kota, dimas juga ya. Nah, apa namanya? Kalau per indeks gitu ya. Kalau gue sih nggak terlalu mikirin LQ ya. Karena menurut gue Kompas 100 tuh lebih talk chair. Ya, Kompas 100 tuh lebih talk chair menurut gue ya, gitu. Nih, dibandingkan LQ. Coba kita lihat ya. Nah, LQ tuh nggak ada. Cuman 3. Ini sedangkan ini nih lumayan ya. Ya, oke, sip. Nah guys, kita lihat ya, IHSG kemungkinan besar di bulan Oktober ini kemungkinan hijau gitu ya. Overall tuh masih hijau ya. Ini IHSG kemarin masih hijau gitu ya, walaupun dia merah ya. Overall masih hijau, kemungkinan akan hijau, tapi November mungkin akan merah. Nah, yang mengikuti IHSG biasanya adalah finance gitu ya. Nah, finance gue rasa mungkin dia akan hijau, mungkin ya. Nah, lihat 20% dia juga akan ngikut ya. Lalu abis itu tadi yang gue bilang adalah basic industry ya. Nah tapi ini kan sektornya ya guys, jangan lo ngambil bahwa kesimpulan bahwa semua basic industry akan hijau, enggak ya, belum tentu gitu ya. Mana tadi basic industry-nya? Nih, basic industry-nya. Ya, lumayan imbalnya. Ya, ada misleknya 1. Nah, tapi yang menurut statistik ya, 50-50, consumer itu udah berapa tahun, 3 tahun belakang tuh dia selalu merah. Jadi lo hati-hati. Ya, hati-hati aja kalau ngambil ICBP, INDF ya. Nah, hati-hati gitu ya. Oke, sip. Nah, kita masuk ke bank tut gitu ya. Kenapa gue bilang ya dia udah disupport nih. 1, di bulan kemarin kayak saham sejuta umat BBRI sejak turun dia hijau. Nggak pernah lihat kan monthly BBRI? Nah, makanya lihat. Dan dia ada di trend line-nya
Lihat, cetek ya di monthly. Lalu BBCA juga seperti itu. Makanya dilihat time frame-nya tuh. Dan dia mantul di supporting line yang ada terbuat sejak dulu kala. Sejak 2008 ya. Jadi kurang lebih 12 tahun yang lalu dia muternya ada di sini. Oke. Nah, kalau kalian lihat guys, ya, BMRI satu lagi. Ya. Gue taruh monthly-nya. Nah, kalau dia belum terbentuk ya jadi taruhlah di sini tapi dia mantul di supportnya. Ini adalah resisten yang menjadi support ya. 5.200. Jadi overall kemarin pun atau kemarin setelah jatuh ini mulai mantul nih. Monthly masuk bulan Oktober. Belum full tapi ada kenaikan. Mudah-mudahan naik ya. Ingat ya. Ingat ya. Nah. Oke. Sip. Nah, lalu guys, gua taruh di daily. Ya. Di daily BMRI ya, masih di sini. Ya, tapi gue melihatnya kalau kayak begini, gue melihat dia ada kenaikan, ada kemungkinan mau naik nih guys. Apalagi kalau dia bisa tembus dari area 5306-nya. Ya, kalau gue mendingan lo beli di area-area 5433. Oke, di area setelah dia tembus ke sini. Ya, lalu nanti ada halangan di 5744. Lebih enak sih kalau menurut gue, karena downtrendnya sudah tertembus. Ya. Lalu juga BBRI ya, juga sama. Ya, ada kemungkinan dia mau naik nih guys, gitu ya, walaupun memang supportnya di sini. Kalau dia nggak naik guys, tungguin aja di 3000. Ya. Karena ini support yang kuat nih menurut gua. Lihat. Ya. Nah, jadi lo terumbang-ambingnya di sini. Bagusnya sih kalau MA20-nya diambil di sini 3300. Dia akan naik ke 3.800 ya. Lalu BBCA guys, sama, dia lagi terombang-ambing di sini. However, tuh mantulnya di situ juga. Lihat ya. Apakah ada kemungkinan dia hijau om kalau kayak begini? Kemungkinannya selalu ada ya guys, tapi memang halangan-halangan ini harus dia lewati gitu ya. Dan kalau dia bisa tembus dari 28.600-nya dan dia naik tinggi gitu ya, mudah-mudahan dia bisa nyampe ke 32.500 ya. Oke. Terus habis itu BBNI, Big Bang aja kita ya kan. Ini malah ada kemarin pas itu ada yang beli gede gitu ya. Nah, kalau menurut gua nih kalau dia bisa tembus 4682 dan 4765 beli aja guys. Hati-hati kalau false tapi ya. Tunggu 1-2 candle gitu ya. Kalau dia terus jalan ambil beli. Ya. Kalau dia turun ngetes MA20-nya mantul lagi beli lagi gitu ya. Nah, di sini habis itu BBTN kali ya, banyak yang punya gitu ya. Ini udah mulai keluar nih guys gitu ya. Tapi apa keluarnya akan false atau enggak gua nggak yakin gitu ya. Kalau misalnya dia tembus 1300 barulah kita ambil. Oke. Nah, dua saham ini nanti gua bahas pas saham pilihannya, basic industry. Oke. Nah, kita ngomong kemarin ada yang protes NATO TCPI gue nggak pernah dibahas lagi om, padahal follow the trend. Ya karena gue males bahasnya, karena udah cuan-cuan melulu, ngapain sih tuh terus aja naik ya. NATO ntar mantul lagi. Nah kalau keluar ya mungkin mantulnya di sini 427-nya ya. Lalu TCPI juga gitu, mantul turun lagi gitu ya. Kalau mantul ambil lagi aja guys, targetnya masih jauh kok, 5912 ya. Mudah-mudahan ya gitu. Tapi at all time pasang terus SL-nya. Kalau kayak begini nih, pasang dulu SL-nya di sini nih, 5158 ya. Kalau udah pada ngambil dari bawah sini 5158. Kalau baru mau ngambil ya sama di sini juga ya. Sip. Kalau dia mantul area buy-nya daerah-daerah sini nih. Nah, kalau lo bingung area buy-nya gimana, ambil kelas gua ya. Jangan lupa lo. Oke. Nah,
Setelah TCPI, lalu kemarin gue bilang ada KLBF. Bener kan, KLBF-nya nutup gap dulu, ya kan? Tapi masih akan naik om. Kalau gue ya guys, gue merasa selama dia COVID-nya masih jalan, ya, peluang obat-obatan dan KLBF adalah salah satu yang mempunyai FA terbaik gitu ya di antara perusahaan obat yang lain. Menurut gue sih dia masih jalan ya. Cuman memang harus sabar guys. Lo lihat dong bentuknya. Nah, ini udah di atas EMA 20 lagi nih. Ya kan? Apakah dia bisa tembus dari 1645-nya? That's the question. Kalau dia tembus, bisa ke 2000 atau 1900 guys. Ya. Setelah itu ada Ali kalau nggak salah. Bener ya? Nah, Ali juga sama nih guys. Dia udah masuk lagi ke daerah uptrendnya menurut gua. Gitu ya, di atas EMA 20. So targetnya pertama 11125 dan 11500. Oke. Lalu habis itu SL-nya taruh mana? SL-nya taruh sini kalau berani, 9758 gitu ya. Kalau enggak di sini 10062. Oke. Ambilnya di mana? Ambilnya di saat dia sentuh mantul 10443-nya, boleh diambil. Areanya di situ. Oke. Lalu ada tab BRPT. Nah, ini dia nih. Ya. Om, gue lebih suka yang mana nih om? BRPT apa TPA? Dua-duanya udah breakout dari downtrend awalnya gitu ya. Tapi masih ada satu lagi nih PR yang dimana dia harus bisa tembus di 950. Ya. Nah, menurut gue kalau kita lihat BRPT udah 2 kali nih kayak begini kejadiannya. Gitu ya. Tuh, lihat ya. Nah, ini di monthly ya guys. Nah, kalau gua akan berhati-hati apakah dia akan membentuk, dia nggak jadi tembus ya dari neckline-nya gitu ya. Kalau dia ini nggak keluar dan turun lagi jebol ke bawah, hati-hati guys, starting the downtrend. Oke. Nah, sedangkan TPIA guys bentuknya lebih lucu kalau dari monthly ya, menurut gua ya gitu kan. Bentuknya lebih lucu, dia stake out dari atas EMA 20. Mudah-mudahan dia bisa jalan lancar jaya bulan ini ya, sesuai dengan targetnya. Dan kalau dilihat dari sininya juga lumayan nih gitu kan. Nah, dia keluar dan dia mulai uptrend. Nah, kalau kayak begini kalau menurut gua hold aja ya. Di bulannya oke, di daily-nya juga oke. Ya, targetnya mana? 10.000 lah. Ya. Gitu. Pernah loh 10.000 kemarin. Gitu ya. Mudah-mudahan ya guys, mudah-mudahan. Oke. Nah, itu TPIA. TCPI NATO udah. Lalu kita akan bahas DSNG. Ya. DSNG buat copet sih oke ya, tapi gue menandakan bahwa satu copetnya kemana? Paling ke 500 ya. Jangan banyak-banyak guys. Yang kayak gini-gini tuh jangan banyak-banyak ya. Nah, kalau dia turun ya udah selesai. Kalau dia ditutup di bawah sini ya, dia mungkin mantulnya baru di 469. Jadi kalau buat teman-teman yang mau swing tunggu dulu. Ya. Oke, lalu setelah itu ada Okas. Nah, ini beberapa saham-saham copetan ya guys. Menurut gua masih bisa lah naik gitu ya ke 155 160 oke. Lalu Kepas juga kayak gitu, masih bisa lah dicopet ke 90-an ya. Hati-hati tapi kalau nggak bisa nyopetnya nggak usah ya. Mika saham rumah sakit ya. Nah, mitra keluarga. Kalau menurut gua ada niatan dia jebol ya. Kalau dia nggak bisa jebol nih di area-area sini 2597, lupain aja dulu ya. Kalau dia jebol ya, kalau jebolnya tinggi, tunggu dia pasti akan koreksi ke sini, baru lo ambil ya. Nah, tapi kalau enggak, kalau dia jebol terus ya monggo diambil. Kalau dia jebol terus naik lagi satu candlenya ya udah monggo naik, ambil cicilan pertama. Oke. Lalu guys, SL-nya taruh di mana om? SL-nya taruh kalau misalnya dia tembus, taruh di 2535 guys. Kalau dia nggak tembus, udah lupain aja dulu ya. Lalu ada MDKA. Ini kemarin lumayan naik ya, tapi abis itu
pas penutupan dolarnya turun gitu kan. Kalau menurut gua sih dolarnya masih akan naik ya. Karena banyak banget ketidakpastian di minggu ini. Ya, jadi kalau mau kita lihat aja kalau besok turun ya lupakan gitu ya, apalagi masuk di bawah EMA 20. Tapi kalau di atas EMA 20 dan dia mantul the following day, ada Tuesday atau Wednesday gitu ya, monggo guys, monggo ya. Oke, itu MDKA. Lalu ada PSAB ya. PSAB gorengan ya, hati-hati ya guys. Ini mungkin besok dia akan loncat ke 235 lalu turun lagi. So be careful ya. SL-nya taruh di mana? Kalau mau swing, gua nggak rekomend di PSAB ya. Gua nggak rekomend. Oke, lalu ada link ya. Link ini masih di downtrendnya. Kalau mau dicopet monggo guys di 2078 atau 2100. Oke. Kalau dia bisa tembus dari 2140-nya monggo boleh diambil. Oke. Lalu setelah itu ada PPGL. PPGL kemarin uptrend gitu ya. Kalau menurut gua nih akan turun dulu ya ke sini ya. Kalau dia nggak jelas gitu ya, ya mendingan kalau dia nggak ini forget it dulu ya. Lalu setelah PPGL ada EPAC. Oke. Ini masih follow the trend ya guys, dan menurut gua masih lancar jaya lah. Cuman kalian harus hati-hati, dia udah berapa kali. Targetnya 438 dulu. Ya, nih, sini 438, 430. Ya. Lalu guys, ada tag. Tag lagi doji ya, mudah-mudahan dia mau mantul ya, naik ke atas ke area-area 222. Oke. SL-nya taruh mana? SL-nya taruh sini guys, 160. Oke. Lalu ada bell. Bell buat copet oke lah gitu ya. Targetnya di mana Om? Jangan banyak-banyak guys. Di sini aja 156 atau 158. Oke. Nah, lalu setelah bell ada another basic industry yang akan naik, which is crush gitu ya. Mudah-mudahan naik lagi. Tapi nggak mentok ya. Kalau mentok di 328 harus hati-hati guys. Kalau dia tembus 328, apakah dia akan kejadian kayak gini? Let's see. Ya, lumayan sih seru ya kalau kejadiannya kayak gini. Ya, atau kejadiannya kayak gini nih. Ceng gitu ya. Oke, kita lihat ya besok bisa tembus nggak. Kalau dia besok nggak bisa tembus, udah lupain aja, berarti dia dead cat bounce. Oke. Nah, habis itu BMRI, BBCA udah, BBTN udah, ICBP. Nah, ICBP masih sideways ya guys. Nah, targetnya sih kalau dia turun ke bawah lagi lo harus hati-hati ya. Kalau dia bisa bertahan di sini aja sih nggak apa-apa ya guys gitu ya. Remember, consumer not favorable di bulan Oktober ini. Nah, yang kayak gini-gini tungguin aja targetnya di 6753. Kalau dia bisa mantul naik tinggi sih oke ya. Tapi overall dia mau udah downtrend nih kayak begini. Oke. Lalu ada siapa tadi? Emior ya. Emior mudah-mudahan bisa tembus dari 2448-nya naik ke atas. Kalau dia tembus guys, taruh SL-nya di 2374. Oke. Lalu ada apa lagi? WLTJ sama udah tembus guys. Besok kalau dia mantul boleh diambil ya ke 1800. Cicilan pertama ya, ingat loh you guys gitu ya. Lalu ada Dimas. Nah, ini juga nih kita lihat tunggu berikutnya. Apakah dia bisa tembus dari EMA 20 dan tembus dari 221 bisa dilihat. Oke. Lalu setelah itu guys, setelah Dimas ada Citra. Nah, Citra juga gitu ya guys. Ini mulai tembus nih. Apakah propertinya dia bisa tembus? Citranya monggo dilihat ya. Lalu APLN masih terjerembab. BSDE. Nah, BSDE itu overall sideways ya dan selalu di atas EMA 20. Jadi targetnya setelah dia mantul 2 kali gini, targetnya sini dulu nih 799. Ya.
Setelah BSDE ada ASI. Ya. ASI masih downtrend ya guys. Kemarin pajak-pajakan itu dan segala macam, menurut gua sih dia masih nggak akan keluar dari EMA 20. Kalau udah keluar dari EMA 20-nya ya, 2-3 candle baru kita lihat karena sering banget nih false gitu ya. Lalu setelah ASI kita lihat United Tractor masih sideways gitu ya. Doit juga seperti itu, masih sideways. Adro juga sama, masih sideways. Sorry, garisnya kebanyakan. PTBA juga masih sideways. PTPP masih downtrend. Tuh kemarin coba muncul dari nembus EMA 20-nya nggak bisa, jadi masih turun. Gitu ya. Lalu apa lagi? GGRM ya, kemarin ada yang nanya. GGRM masih downtrend guys. Ini udah 40.000 ya. Nah, tapi dia udah mulai flat nih. Ya, tuh. Ya. Kalau gua sih ya tunggu-tunggulah di atas EMA 20 kalau gua sih prefernya ya. Tapi ya teman-teman kalau mau nyerok karena believe kalau GGRM akan going up gitu ya, monggo. Kalau gua sih nggak begitu. Gitu ya. Oke. Lalu setelah GGRM, HMSP. Saham-saham super liquid ya. Kalau menurut gua nih dia udah di bottom ya guys. Tuh. Ya. Nih. Nah, targetnya sih kalau menurut gua dia harus naik ke 2214. Kalau dia lebih dari 2214 lucu nih. Ya, dia akan tembus. Mudah-mudahan rally kayak di 2008. Ya. Munculnya sih sama gitu ya. Gitu. Ya. Oke. Sip. Lalu ada SMRA. Sumarecon gitu ya. Sumarecon nggak kuat ya, nggak kuat, sahamnya nggak kuat tembus gitu ya, jadi tunggu lagi, nanti lagi. Oke. Apa lagi? INKP masih sideways ya guys, tuh menurut gua masih sideways ya, turun naik tapi ya di area-area sini doang sih gitu ya. Kalau dia nggak tembus sama 8636 ya tahan aja lo gojol-gojolannya ya. Tekim masih downtrend ya guys. Tuh. Oke. Apalagi LSIP ada kemungkinan naik, tapi kemarin setelah tembus nggak ini, kita lihat lagi, wait and see buat besok. Oke. Sip, itu aja guys. Semoga lancar. Jangan lupa saham-sahamnya. Besok mungkin ada kejutan-kejutan dikit ya setelah ini. Kita lihat besok indikator Asia Market seperti Nikkei, Hang Seng, Shanghai ya, modelnya kayak apa. Oke. See you guys. Bye-bye. Have a good cuan ahead. Gua salam dulu sama Mbak. Mbak udah nggak usah bengong lagi Mbak gitu ya. Makasih semuanya. Bye-bye.